but I remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now. Maybe we've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Selamat pagi, selamat menyambut Selasa pagi ya. Dan di pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program acara kami yang selalu kita nantikan ya Sobat Sehat, yaitu di program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio Indonesia Sehat. Kami ucapkan selamat pagi. Saya sapa dulu selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah mengklik aplikasi radio, aplikasi streaming di pagi hari ini. Tak lupa juga selamat pagi untuk Sobat Sehat semuanya. Pagi hari ini sudah menikmati paginya sambil mendengarkan Raisa Radio melalui website kami di radioindonesiasehat.com, dan juga selamat pagi nih untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah mengklik Zoom meeting dari Raisa Radio. Hari ini hari Selasa, hari kedua kita mulai produktif seperti setelah kemarin sudah lama libur ya. Kalau kemarin hari Senin mungkin agak terasa berat, kalau hari ini mungkin sudah menyusun semangatnya ya pada pagi hari ini, dan semoga hari ini apa yang Anda kerjaan lancar ya Sobat Sehat. Semoga Anda pagi hari ini semangat, dan pagi hari ini Sobat Sehat bertepatan dengan hari ini, tepat pada tanggal 10 Mei 2022, kita akan bersama mengenai Hari Lupus Sedunia. Hari Lupus Sedunia ini diciptakan untuk kita sama-sama meningkatkan kesadaran penyakit, akan adanya penyakit lupus yang sudah diidap oleh lebih dari 5 juta orang di seluruh dunia. Pagi hari ini Raisa Radio akan menemani Anda Sobat Sehat untuk mengenal lebih jauh bagaimana penyakit lupus, dan kami juga mempersilahkan Anda Sobat Sehat untuk bergabung bersama dengan kami melalui WhatsApp kami di 0858 8065 5970, atau melalui chatbox di Zoom, atau resen saja kalau nanti Sobat Sehat pengen bergabung bersama dengan kami. Sobat Sehat, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kami yang luar biasa yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini ada Profesor Dr. Nyoman Kertia, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM, dan Prof. Nyoman akan ditemani oleh Dr. Lisa Kurniasari, Master of Science, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi selamat menyimak untuk 1 jam ke depan Sobat Sehat. Kepada Dr. Lisa langsung saja kami persilahkan. Selamat siang semuanya, selamat siang Sobat Sehat, selamat siang Prof. Nyoman. Siang apa pagi ya ini ya? Masih pagi ya. Terima kasih sekali kesempatannya untuk Raisa Radio, kemudian juga terima kasih untuk kesempatannya pada Mbak Galuh dan pada UGM. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai lupus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini memang tanggal 10 Mei ya, jadi memang Hari Lupus Sedunia. Biasanya pada hari ini kalau sebelum ada pandemi itu kita tuh biasa berkumpul, kemudian juga kita biasa sering ada berbagai macam kegiatan untuk menyemarakkan Hari Lupus Sedunia ini. Hanya karena ini memang karena pandemi kita jadinya bertemunya melalui ajang Zoom atau melalui radio saja ini. Oke, kita akan menyapa Prof. Nyoman. Terima kasih sekali Prof. Nyoman telah berkenan hadir. Beliau adalah guru saya sewaktu ada di S1, kemudian juga di penyakit dalam sampai menjadi konsultan reumatologi. Beliau merupakan salah satu sosok yang sangat berpengaruh terutama dalam bidang reumatologi dan dalam bidang kedokteran herbal. Karena beliau ini adalah pengembang dari berbagai macam pengobatan tradisional yang ada di Indonesia ini.
Dan yang paling berkesan bagi kita adalah penelitian beliau tentang kurkuminoid, itu yang menjadi disertasi beliau pada waktu S3, menggunakan kurkuminoid untuk mengatasi nyeri-nyeri rematik. Selamat pagi Prof. Nyoman. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Oke. Ya, ini Sobat Sehat, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Mohon izin ini, apakah ini memang internet saya atau dari sana ya? Kok putus ya? Halo? Suaranya jelas, Dr. Lisa. Halo? Mohon izin dok, kalau dokter Lisa suaranya jelas, mungkin koneksi dokter Lisa, atau mungkin kalau belum memungkinkan boleh off cam dulu, tidak apa-apa dok, karena ada yang menyimak. Kami menyimak melalui audio. Ya. Mohon maaf, sempat kelempar tadi. Oke. Oke Iya. dok. Iya. Terima kasih sekali Prof. Nyoman. Ini mungkin di pagi hari ini Prof. Nyoman akan memberikan kepada kita penjelasan mengenai lupus yang banyak diidap oleh orang-orang dengan autoimun. Monggo Prof. Nyoman dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Lisa, Mbak Galuh juga. Selamat pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya kedengaran ya? Jelas Prof. Jadi pada para pendengar radio, sambil menunggu teman-teman lain, saya ingin sampaikan bahwa penyakit lupus inilah salah satu penyakit autoimun. Bahkan inilah penyakit autoimun yang terluas. Semua organ bisa kena. Karena kita tahu penyakit autoimun ada yang hanya mengenai satu organ, ada beberapa organ. Tapi lupus bisa mengenai semua organ. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga ada resiko yang besar daripada pasien, tidak hanya sakit dan penderitaan, tetapi juga risiko kehilangan nyawa dari pasien tersebut. Memang penyakit lupus kebanyakan mengenai wanita, sekitar 80%. Dan biasanya wanita yang masih muda, bahkan belasan tahun. Umumnya kalau sudah mulai pubertas ya, belasan tahun. Dan makin tinggi kalau 20 tahun, 30 tahun ya. Kemudian mengalami stagnansi ya. Dan pada laki-laki ternyata ada juga lupus ya. Meskipun tidak banyak. Perlu kewaspadaan dari penyakit ini, di mana gejalanya biasanya awalnya samar-samar. Jangankan pasien, jangankan masyarakat, dokter spesialis pun sering bingung untuk mengatakan suatu penyakit kalau dia kena lupus. Jadi bahkan sudah banyak organ yang kena, baru dokternya bilang ini lupus. Memang demikian perjalanan penyakit lupus. Kadang-kadang diawali dengan kurang darah misalnya, sehingga pasien merasakan lemes. Apalagi kalau menjelang menstruasi atau kecapean atau berjemur, itu pasien merasakan lemes. Atau gejala lain yang sederhana seperti pegel linu, sendi-sendi sakit. Nanti kalau sudah berat, lupus ini kan bisa menyerang, misalnya otak ya. Maka mulai gejala-gejala
bingung. Biasa berhitung cerdas, sekarang jadi tidak cerdas. Mulai pikun, ya, sakit kepala. Kemudian organ dalam lain bisa kena jantung misalnya, sesak paru-paru, sehingga pasien menjadi sesak. Atau mengenai ginjal, ya pasien menjadi lemes dan bengkak kaki, bahkan di mukanya bengkak. Ya. Mengenai sumsum tulang atau merusak darah, sehingga pasien menjadi kurang darah, merasa lemas, atau kurang darah putih sehingga gampang infeksi, gampang demam, atau kurang kepingan darah atau trombosit sehingga gampang bintik-bintik perdarahan di kulitnya, atau sikat gigi berdarah ya, atau lewat hidung. Jadi sangat kompleks gejala daripada lupus ini, dan yang penting adalah bagaimana kita waspada di awal ya, jangan sampai sudah berat bahkan menimbulkan kematian. Jadi bagaimana kalau ada gejala-gejala seperti yang saya sebut tadi, mungkin segera periksa ke dokter, periksa ya, untuk menentukan apakah ini lupus atau mungkin penyakit lain. Padahal ini hanya pegel ini. Penyakit lupus juga resiko, khususnya kalau hamil. Kalau hamil maka resiko besar pasien akan kumat penyakitnya, atau juga janinnya tidak sehat. Jadi sangatlah kompleks penyakit lupus ini. Yang masalah besar lagi adalah masalah psikis, masalah stres daripada pasien luar biasa. Sehingga seorang dokter mestinya bijaksana untuk melihat pasien ini, tidak hanya melihat penyakitnya sendiri dengan memberikan obat-obatan, tapi juga bagaimana menenangkan pasien sehingga merasa lebih nyaman. Sebab kalau pasien tidak tenang, stres, maka lupus ini akan semakin kambuh dan sulit ditangani. Jadi inilah tugas dokter, tidak hanya ngasih obat gitu saja. Memang rumit dalam hal lupus. Pertama, menegakkan diagnosis saja susah. Kedua, ngobatinya susah. Yang ketiga, melihat pasien secara holistik. Bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana psikisnya, ini harus dokter perhatikan. Yang betul-betul pasien lebih nyaman, sehingga lebih gampang menjadi membaik, istilahnya remisi. Obat-obatan sekarang udah banyak sekali. Sebenarnya kita kalau mengobati dengan baik, pasien juga telaten, mengikuti petunjuk dokter, umumnya lupus ini bisa kita tangani dengan baik. Jadi harus tetap optimis ya. Jangan pikir kalau wah saya kena lupus langsung stres jadi tambah berat. Sebenarnya kita harus optimis ya. Bahkan kalau seseorang kena lupus, kita tidak panggil dia pasien lupus, tapi kita panggil odapus. Orang dengan lupus ya. Artinya apa? Itu bukan penyakit. Itu cuma ketidakseimbangan imun dalam tubuh. Jadi jangan katakan itu penyakit ya. Ini mengerikan ya. Tapi itulah imun yang tidak seimbang sehingga menimbulkan masalah-masalah. Mungkin begitu dulu Dr. Lisa. Mungkin bisa diskusi lebih jauh lagi. Terima kasih. Terima kasih sekali Prof. Matur suksma, penjelasannya sangat gamblang dan jelas. Ini sudah ada tanggapan ini dari Sobat Sehat Raisa. Ini selamat pagi Radio Raisa, bagus sekali topiknya hari ini tentang lupus. Ini
dari Mbak Nin ya, ingin bertanya apa yang tampak dari pengidap penyakit lupus ini? Ini yang dari Mbak Niken, Prof. Terima kasih. Oke, Mbak Niken. Ya, Mbak Niken rasa-rasanya sudah agak lama juga bersama temannya, yaitu lupusnya yang ada di dalam dirinya. Pak Niken ini orangnya sangat baik, sangat ramah dalam menerima temannya ini dalam dirinya, sehingga Mbak Niken ya, saya lihat kondisinya lumayan bagus ya. Meskipun obat-obat mungkin bukan obat-obat keras ya, tidak banyak obat-obat sederhana bisa menyebabkan imun menjadi stabil ya. Jadi kalau kita stres, ke dokter itu dan lebih susah lagi memberikan obat karena harus obat-obat keras dimasukkan. Efek sampingnya jadi banyak ya. Jadi gejala lupus ya di awal sekali yang paling sering adalah pegel. Nah, itu yang awal dulu ya. Kemudian lemas. Itu sebenarnya yang paling sering ya. Jadi kalau sudah begitu sebagusnya datang ke dokter untuk diperiksa. Diperiksa dalam tubuh, periksa darah, apakah ada sesuatu masalah imun apa enggak ya. Jadi dengan kondisi yang sangat ringan, kemudian kita tahu ternyata ini mengarah ke imun. Kalau mengarah ke imun, apa yang kita lakukan? Kembali, bagaimana kita tenang dulu ya, jangan stres itu ya. Jadi jangan menunggu gejala sudah berat. Nanti udah penaginya udah bengkak-bengkak, wah udah jauh ya, jadi ngobatnya agak susah ya. Jadi awal-awal saja kita segera untuk memeriksakan diri ya. Itu sementara Dr. Lisa sama Niken. Masih mute Dr. Lisa. Iya, ini mute Prof. Tadi koneksinya sepertinya Oh, kurang. iya. Ya. Oke, ini ternyata gejalanya lupus banyak sekali, ya, Prof. Ya. Tadi mulai dari nyeri sendi ya, Prof. Ya. Ya. Gambaran-gambaran yang tampak dari pengidap lupus. Ini kemudian ada pertanyaan lagi ini, Prof. Ini dari Mbak Kinanti Putri. Ini ditanyakan oleh beliau, apakah kondisi geografis juga berpengaruh pada adanya penyakit lupus? Demikian, Prof, dari Mbak Kinanti. Ya, Mbak Kinanti, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau kita lihat proporsi lupus di dunia geografis ya, banyak memang juga di Asia ya. Saya pernah juga pendidikan di negara barat, jadi tidak sebanyak di Asia kelihatannya ya. Meskipun sebenarnya data mereka cukup bagus ya. Data kita yang mungkin agak kurang maksimal itu pun sudah banyak sekali kelihatan ada lupus ya. Jadi apalagi kalau kita data semuanya mungkin banyak banget gitu ya. Jadi itulah lupus dan juga tentu tadi disebutkan juga paparan sinar matahari ultraviolet ya. Itu keras ya, kadang-kadang terlalu kuat juga memicu imun itu ya. Itu juga faktor geografis ya. Daerah-daerah ya, sinarnya begitu tinggi itu ada sedikit risiko dibanding daerah-daerah yang tidak terlalu banyak sinar matahari. Geografis kadang berhubungan juga dengan genetik jadinya ya, kan agak sulit kita hubungkan langsung, tapi demikian ya. Orang-orang di geografis misalnya Asia genetiknya seperti ini lebih umum kan. Itu genetik juga berhubungan dengan lupus ini ya.
Jadi kadang dihubungkan dengan geografis jadinya ya. Sebenarnya lupus ini memang cukup banyak ya. Jadi Mbak kalau sampaikan 5 juta dunia ya. Kalau di data dengan sebaik-baiknya barangkali lebih dari itu ya. Itu kan artinya data yang ada ya. Tapi saya lihat kok berkembang tambah banyak itu lupus itu. Apakah karena pendataan kita semakin bagus, masyarakat semakin sadar tentang lupus, dan bisa jadi memang kenyataannya makin banyak karena mungkin polusi ya pengaruh itu bisa memang yang polusi mana itu kadang belum bisa jelaskan dengan baik ya. Bisa jadi makanan atau obat-obatan, misalnya zat-zat kimia misalnya ya. Belum ada data yang bagus yang mana, tapi sangat dicurigai bahwa itu juga bisa mempertinggi kejadian lupus itu. Demikian ya Mbak Kinanti, terima kasih. Itu ya Mbak Kinanti, terima kasih sekali penjelasannya ya Prof. Yoman ya. Jadi memang kondisi geografis juga bisa berpengaruh ya Prof. Ya. Ini Prof, kalau kita melihat Prof itu kan sudah sampai kemana-mana ya, sampai dulu kan juga sekolah di Australia, kemudian juga sering melihat tentang kondisi lupus yang ada di negara-negara yang lain. Itu kalau orang yang kena lupus, kalau yang ada di Asia, ini berkenaan juga dengan pertanyaan tadi ya, pertanyaannya Mbak Niken, itu penampakannya dengan yang di luar negeri apakah sama, Prof? Apakah mungkin itu ada perbedaan atau mungkin kita lebih parah atau mungkin mereka juga ada penampakan tertentu? Mungkin ini sahabat sehat ingin tahu juga, Prof. Ya, ini yang saya lihat ya, artinya kan di literatur mungkin ada sedikit berbeda, tapi agak menarik saya lihat. Orang Barat itu kan kulitnya putih-putih ya. Begitu wajahnya mulai memerah, saya berpikir ini pakai lipstik pikiran, pakai apa nah, merah pipi pikiran saya gitu. Ternyata lupus ya. Jadi agak gampang melihat. Tapi kalau kulit kita agak sawo matang ya gitu ya. Jadi agak susah dia sampai mungkin berat sekali itu kelainan kulitnya baru mulai coklat jadinya. Jadi kan ya kalau cuma sawo matang diisi warna merah muda enggak kelihatan merah mudanya, kira-kira begitu. Nah, saya dari jauh mungkin lupus ini mbaknya kalau dia tidak pakai merah pipi kan begitu. Itu gampangannya ya. Tapi secara klinis umum memang nyeri sendi itu akan kelihatan sekali. Kalau orang barat tuh biasanya agak peka dia, dikit-dikit wah jadi merasakan nyerinya gitu ya. Kalau orang-orang Asia atau Indonesia enggak, kebal-kebal mereka. Sudah bengkak-bengkak. Sakit enggak? Sakit sedikit ini. Jadi kalau biasa mungkin biasa susah kali ya. Jadi kebal ya kan. Ya, jadi itu tampilannya kira-kira begitu saya bisa bayangkan itu ya. Demikian ya. Pertanyaannya Mbak Faisah ini, apakah ruam-ruam di merah di kulit itu terasa panas atau seperti apa ini, Prof? Dari Mbak Husna Faisah. Terasa panas atau mungkin gatal atau mungkin perih atau bagaimana ini, Prof? Inilah khasnya lupus ya. Umumnya tidak terasa apa-apa. Tidak gatal, tidak panas, tidak perih. Bahkan orang kalau temennya, oh kamu kok tambah cantik ya? Padahal itu lupus gitu ya. Jadi sama dengan sariawan pada pasien lupus, nggak terasa apa-apa. Kalau sariawan kita coba, wah pedas dan perih gitu ya. Tapi pada lupus biasanya tidak. Itu agak khas, jadi malah hati-hati kalau sariawan nggak sakit tapi banyak besar-besar lagi, hati-hati bisa jadi karena lupus. Ya demikian. Kadang-kadang kalau merah-merah di
itu kadang-kadang kita malah ngira pakai skincare ya, Prof. Iya, makanya. Kadang-kadang kan ada produk tertentu buat merah-merah di pipi itu biar kulitnya biar jadi glowing. Apa kita kan juga lihat ya, Prof, ya banyak pasien lupus itu pada masa COVID ini kayaknya kok kasus barunya bertambah ya, Prof. Kalau menurut Prof bagaimana, Prof? Ya, memang kenyataannya bertambah ya, bertambah dan terjadi positif lupus ya. Jadi infeksi virus ya. Di antara sekian macam infeksi, salah satu infeksi virus ternyata juga bisa, ya artinya tidak 100% ya, bisa memicu penyakit autoimun. Entah dia lupus, entah dia apa gitu ya. Yang jenis-jenis autoimun kan banyak ya. Rheumatoid atau yang lainnya. Jadi memicu kejadian penyakit autoimun. Karena imunnya jadi kacau ya. Sehingga salah satunya bisa menimbulkan penyakit lupus ya. Oke, begitu. Ya, terima kasih sekali, Prof. Berarti ya memang kita perlu waspada ya ini ya, Prof ya. Ya, terus ini ada lagi pertanyaan dari Mas Ilham Akbar. Ini, untuk orang yang mengidap lupus ini, berapa lama kemudian sembuh? Begitu dari Mas Ilham, Prof. Mas Ilham Akbar. Ya, Mas Ilham, beliau kan laki-laki, misalnya tidak usah terlalu stres ya, lupus ya. Biasanya lupus pada laki-laki agak ringan lah gitu ya. Dan ya, dalam penyakit lupus agak sulit kita mengatakan sembuh ya. Kenapa? Karena bibit itu biasanya masih ada di dalam tubuh. Ya. Jadi kalaupun bagus ya, dengan minum obat minimal atau bahkan tidak minum obat, kondisinya bagus ya, maka kita sebut remisi. Remisi adalah kondisi di mana pasien itu merasa nyaman tanpa minum obat atau hanya minum obat yang sederhana saja. Meskipun dalam tubuhnya sebenarnya masih ada bakat untuk ada resiko untuk kambuh gitu ya. Nah, itulah posisinya kita sebut remisi. Demikian ya. Ya, begitu ya. Berarti kita memang tujuannya remisi ya. Ini mungkin berhubungan juga ya dengan pertanyaannya yang dari Mas Iqbal. Ini untuk metode penyembuhannya secara optimal ini bagaimana? Apa pakai sunscreen ini juga menjadi metode pencegahan? Jadi mungkin metode penyembuhannya itu kita tujukan untuk remisi ya, Prof ya? Iya. Jadi kalau di kulit memang salah satunya ya sunscreen salah satu ya. Itu kan urusan dengan kulit ya. Tapi dalam hal pengobatan yang lebih luas, lagi kalau kena organ dalam, banyak sekali obat-obat yang dimiliki oleh dokter untuk ininya. Jadi sekali lagi saya tekankan bagaimana dokter itu membuat pasien ini menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Saya sering sekali punya pasien karena mereka biasanya masih muda, apalagi wanita masih muda dengan masa depan yang cerah ya, mestinya begitu kena lupus, membaca lupus di media sosial sangat mengerikan. Makanya sering saya bilang, adik jangan baca-baca lagi, ikuti saya. Saya bilang begitu. Karena dengan membaca dia pertama dapat informasi yang mengerikan, kedua dia akan berasumsi yang bukan-bukan. Saya mesti akan gini, jadi stres, padahal dia tidak paham betul tentang lupus itu. Ya. Kan lebih baik ikuti dokternya saja, ikuti saya, biar saya yang berpikir, Anda jangan berpikir. Jadi kalau pasien bisa pasrah begitu akan lebih bagus, menanganinya lebih bagus ya, lebih gampang untuk mencapai remisi. Demikian ya. Ya, terima kasih sekali, Prof. Memang banyak ya dari pasien kita tuh biasanya Google simptom-simptomnya sendiri. Kemudian kalau sudah Google simptomnya sendiri, nanti akan ketemu yang mengerikan-mengerikan. Aduh, malah pikirannya macam-macam.
dengan pikiran yang macam itu malah jadi tersugesti sehingga merasa penyakitnya itu malah kurang bagus keadaannya ya Prof. Ini memang sering sekali kita jumpai ya di Sobat Sehat ya. Jadi nanti kalau ada yang kena lupus, mungkin yang mengidap, kemudian yang terkena itu jangan khawatir, serahkan saja kepada Prof. Nyoman, nanti akan ditangani dengan baik. Ya memang kita mesti harus percaya ya bahwa sebetulnya dari diri kita sendiri juga berperan, kemudian kita juga perlu dukungan dari berbagai macam pihak. Ya ini tampaknya pada siang hari ini sudah mau ada break dari Raisa Radio. Kami serahkan kepada Mbak Galuh. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak ini sebetulnya. Nanti akan kita bahas lagi. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Lisa. Mohon izin, Prof. Nyoman, kita akan jeda break dulu. Sobat saya sudah tadi ya gejala-gejalanya seperti apa sudah sedikit tahu nih. Setelah ini kita akan tahu lebih banyak lagi mengenai penyakit lupus. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang baru saja bergabung melalui radio kami, Anda sedang berada di acara kami di Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat, yaitu kita memaknai Hari Lupus Sedunia, yaitu mengenal lebih jauh penyakit lupus. Satu lagu akan menemani kita di pagi hari ini. Untuk setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan tentunya kami masih membuka kesempatan Anda Sobat Sehat untuk bergabung bersama dengan kami melalui chat di chat box di Zoom atau di website atau melalui WhatsApp kami. Satu lagu akan menemani kita dari Lala Huta dengan Tak Pernah Salah. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Dosakah bila ada rasa menyimpan kekaguman ini padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Maafilah di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu kau ada yang punya, jangan salahkan diriku bila cintaku untukmu. Karena cinta tak pernah salah, karena cinta tak pernah salah. Andai bisa ku lawan semua, sayangnya hati ini tak mampu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Oh, maafilah di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu kau ada yang punya, jangan salahkan diriku bila cintaku untukmu. Cinta tak pernah salah, cinta tak pernah salah.
Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu dari pendatang baru, artis musik pendatang baru yaitu Lala Kuta sudah menemani kita di pagi hari ini, cukup membuat kita semangat ya musiknya. Dan pagi hari ini Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan Bincang-Bincang Santai dan kami masih mempersilakan Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Mungkin Sobat Sehat yang melalui Zoom ya, Anda bisa mengakses radio kami di Radio Raisa melalui radio aplikasi streaming ya, di-download di Play Store kami dengan keyword Raisa Radio. Sobat Sehat, dengan Anda mendownload aplikasi Raisa Radio, mungkin Anda bisa mendengarkan acara-acara kami sembari mungkin beraktivitas ya pagi hari ini, boleh sambil sarapan, boleh menyimak acara pagi hari ini tentang bagaimana mengenal lebih jauh penyakit lupus. Masih kita ngobrol bersama dengan Prof. Nyoman dan juga Dr. Lisa. Silakan waktu saya kembalikan kepada Dr. Lisa. Terima kasih sekali Mbak Galuh, Raisa Radio UGM, dan juga selamat pagi lagi dengan para Sobat Sehat. Ini kita ketemu lagi ya. Tadi kita sudah membicarakan mengenai berbagai macam gejala dan juga mengenai kriteria apa yang akan kita lakukan untuk mencapai kesembuhannya itu. Tadi Prof. Nyoman sudah bercerita tentang remisi juga ya, jadi keadaan remisi yang kita tujukan supaya para odapus atau orang dengan lupus akan dapat beraktivitas dengan baik seperti pada orang normal. Nah, ini makanya ditanyakan oleh para sobat sehat ini juga, Prof. Ini ditanyakan mengenai obat-obatannya. Metode pengobatannya sebetulnya kalau kita memberikan obat apa yang akan kita berikan pada orang-orang dengan lupus ini, Prof? Ya gini, kalau obat-obat kita kan tidak hanya memikirkan khasiat dari obat itu ya, tapi kita sebagai dokter harus juga memikirkan keamanan dari obat itu ya, dan tentu juga harga ya. Jadi minimal 3 hal pokok ini harus kita pikirkan ya. Jadi kalau memang ringan saja, hanya nyeri sendi, kan boleh saja obat nyeri saja boleh. Kadang-kadang nambah vitamin, bisa juga ya. Jadi yang sederhana saja agar jangan sampai obat-obat ini menimbulkan masalah baru, menimbulkan efek samping ya. Apalagi kalau misalnya pasien sudah kena ginjal misalnya, kita kasih obat yang mengganggu ginjal, itu kan tidak gampang ya. Jadi masalah obat-obat serahkan aja pada dokter, karena dokter-dokter akan lebih tahu tentang obat. Tapi di masyarakat kan bagaimana mereka bisa menggunakan obat-obat yang sederhana ya. Terutama adalah tadi yang saya sampaikan, bagaimana para odapus atau masyarakat tidak stres, tidak menghakimi dirinya sendiri dalam pengobatan gitu ya. Nah, kadang sendiri menentukan ya, ada risiko. Minum herbal juga harus ahlinya ya yang ngasih gitu ya. Dan kalau misalnya sendiri, atau salah, herbal-herbal yang meningkatkan imun diminum kan bahaya malah. Ya. Kayak meniran itu kan meningkatkan imun ya. Echinacea misalnya kan. Jadi kan risiko, sehingga ya memang sih belum banyak sih dokter-dokter yang ahli bidang herbal ya, kecuali Dr. Lisa sendiri yang saya lihat ahli memang herbal. Jadi perlu betul-betul memahami tentang obat ini sehingga jangan sampai muncul efek samping ya. Kalau harga sih artinya pasien kan bisa menentukan sendiri, mahal jangan dibeli deh gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi konsep umumnya sih begitulah pengobatan. Sekali lagi dokter ini perlu betul-betul perlu memahami tentang pasien secara lengkap ya. Psikis pasien perhatikan dengan baik. Ya, demikian. Ini kita bersyukur sekali ini bertemu dengan Prof. Nyoman ini yang ahli herbal, dan beliau juga bahkan telah mengembangkan obat-obatan herbal untuk para odapus
Ini bisa menanyakan dan bisa berkonsultasi langsung dengan beliau kalau kita ingin tahu tentang herbal untuk lupus mana yang aman ya Prof ya. Karena Iya. ternyata herbal-herbal itu banyak sekali, mulai dari yang jelas sampai yang tidak jelas isinya apa. Kadang-kadang semuanya dicampur. Banyak orang yang bilang, wah tidak mau obat kimia, maunya obat herbal. Padahal sebetulnya kalau kita lihat H2O itu air itu juga bahan kimia ya Prof ya. H2O itu aja air itu bahan kimia. Jadi memang herbal dan obat-obatan medis itu memang semuanya bisa kita gunakan. Ya nanti untuk tahu mana yang paling tepat, mungkin kita bisa menanyakan ke Prof. Nyoman. Memang Ini ada ada masalah saya lihat ya gini. Para dokter ini yang kita punya di Indonesia lah, kan dunia ya, kan tidak banyak tahu tentang herbal. Kenapa? Karena tidak dikasih pendidikan herbal. Sehingga banyak dokter ya, oh jangan minum herbal gitu. Duluan gitu, karena dia tidak tahu ya. Padahal ada herbal-herbal yang memang bermanfaat ini kan. Jadi ini memang kita masih menggodok program pendidikan herbal di fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia untuk memberikan kebenaran, memberikan cahaya yang terang tentang herbal ini ya. Sehingga ilmu-ilmu putihnya daripada herbal itu kita ambil. Kalau ilmu hitamnya jangan mungkin kalau artinya masih gelap-gelap belum jelas apa namanya buktinya ya jangan bukti ya. Nah, abu-abu kadang-kadang perlu hati-hati kalau abu-abu jadi posisi mana ya apakah dia cukup untuk suplemen mungkin. Yang penting kan kalau aman ya gitu dulu ya. Kalau aman terbukti aman ya sudahlah. Khasiat nanti sambil jalan. Kadang kita juga khasiat kecil ya. Kalau menjadi fitofarmaka, obat herbal dibandingkan dengan obat kimia yang ada, risetnya juga mahal sehingga jarang ada fitofarmaka ya. Karena memang tidak gampang ya. Itu tambahannya Dr. Lisa. Ya, terima kasih sekali Prof. Ini ada pertanyaan juga, ini mungkin berkaitan dengan herbal juga ya, tapi ini mungkin bukan berkaitan dengan lupus ya, ini dari Mbak Ratna Ningsih. Kalau yang herbal yang perlu di stok itu apa ini? Untuk imunitas, agar terhindar dari lupus ini, mengenai pencegahan lupus menggunakan herbal ini Prof. Apa mungkin itu Prof? Yang perlu di stop apa di stok? Di stok, di itu apa? Disimpan di rumah Prof buat persediaan. Ya begini, herbal itu memang ada yang memang membantu merapikan imun kita ya. Jadi kalau kita masih sehat, saya biar tetap sehat lah saya minum herbal. Umumnya golongan temu-temuan ya, temulawak, temu putih, temu ireng, temu kunci, temu kunyit juga itu biasanya mereka merapikan imun kita ya. Samping juga sebagai antioksidan ya. Kemudian nanti herbal-herbal lain juga banyak, tetapi itu bahkan sudah menjurus ke pengobatan pada kondisi yang sudah positif ya, seperti golongan cepluan, ya, spesialis ya, itu memang dia menekan imun, jadi sudah pengobatan. Jadi ada kondisi-kondisi yang merapikan imun. Herbal itu agak itu ya, mungkin beda dengan kimia. Kalau kimia anggaplah paracetamol. Paracetamol adalah obat untuk demam. Orang demam kalau dikasih paracetamol dia akan turun panasnya. Tapi orang kedinginan dikasih paracetamol gimana? Bisa enggak naik panasnya kalau gitu? Tidak, dia tambah turun, tambah dingin kan. Tapi herbal itu namanya apa namanya? Imunomodulator itu karena di dalamnya isinya kadang bervariasi, bahkan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu komponen. Dia pada kondisi A dia bisa menaikkan imun, pada kondisi B dia bisa menurunkan imun. Meskipun tidak ekstrim ya. Jadi makanya kondisi-kondisi herbal itu secara umum, kelompok ini menaikkan, kelompok ini menurunkan gitu ya. Seperti tadi echinacea menaikkan, meniran menaikkan. Misalnya pisalis atau cepluan menurunkan. Ada kelompok yang bisa menaikkan, bisa menurunkan, seperti pegagan. Jadi
Ada juga herbal yang memang posisi yang tengah-tengah dia. Sehingga memang ada baiknya memahami lebih jauh tentang herbal itu. Sehingga tidak salah. Ya, demikian. Ya, ini terima kasih sekali ya, Prof, penjelasannya. Jadi Mbak Ratna Ningsih ini kalau kepengen untuk terhindar dari lupus, paling enggak untuk mengurangi resikonya, mungkin bisa stok temu-temuan di rumah ya, kayak kunyit dan lain-lain. Nih kebetulan juga temu-temuan itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Dan Prof Nyoman sampai sekarang juga sehat ini juga karena temu-temuan itu nih. Minum itu terus ramu-ramuan terus. Makanya pasien kalau di tempat prakteknya, ini apa kandungannya, Bro? Ini kok banyak ada 1 gelas kok penuh macam-macam ya. Tiap hari minum itu. Ini malah Prof Nyoman jadi kelihatan sakti nih, Prof, karena kan banyak ramuan-ramuan ini. Tapi enggak Tapi pakai orang sabuk tahu ya. ini saktinya ini evidence based ini enggak, jadi enggak cuma dukun biasa, ini sakti yang evidence based ini. Nah, ini udah dijawab ya, ini Mas atau Mbak Hanan Alfian ini ya. Jadi ramuan herbal khusus kesehatan tadi Prof minum temu-temuan ya. Ada mungkin caranya membuat bagaimana Prof cara meramunya itu, Prof? Ya, itu kalau di apotek kan dibikin oleh asisten saya ya. Di sana biasanya direbus ya. Direbus. Ini kalau apa namanya metode Jawa dulu ya, metode Jawa. Kalau misalnya kita inilah ramuannya taruh ya, taruh di suatu tempat panci misalnya akan direbus ya misalnya. Nah, kemudian dituangi air 3 gelas gitu ya. Direbus sampai sisa 1 gelas. Wah, ini lama banget ya. Jadi sarinya keluar semua. Tapi pahit banget nanti ya. Jadi sebenarnya sih ya santai-santai jangan terlalu. Karena ada istilah-istilah ekstraksi yang sederhana. Kadang dituang air panas saja kayak bikin teh bisa. Mesti belum banyak saatnya keluar tapi ya lebih enak kan, tidak terlalu pahit gitu ya. Jadi tidak ada aturan yang harus fix begini begitu. Santai sajalah gitu ya. Yang penting jangan sampai yang beracun malah masuk. Seperti tadi yang Prof cerita juga ya, jadi kalau orang yang lupus jangan mengkonsumsi meniran dan jangan mengkonsumsi echinacea ya. Jadi kalau para sobat sehat itu melihat obat-obatan herbal, dilihat ini kalau udah lupus jangan sampai ada echinacea atau meniran. Takutnya nanti kalau malah sistem imunnya naik, nanti malah penyakitnya bisa kumat. Kemudian ini ditanyakan lagi juga ini Prof, ini oleh Mbak Kuswahyudiati. Kalau di sekitar kita ada orang yang kena penyakit lupus, ini apa sikap kita ini, Prof? Bagaimana kalau kita menyikapi kalau di sekitar kita ada orang yang kena lupus? Ya, kita sebagai masyarakat mesti menerima beliau kena lupus ya. Karena lupus kan tidak menular ya, itu dulu ya. Jangan sampai salah ngerti. Wah, dijauhin ya kena lupus, wah ini kasihan nanti dia. Terima dengan baik dan kita sebagai masyarakat juga bagaimana menghibur ya. Lupus itu bahwa lupus itu ada obatnya, ada dokternya ya, dokter lupus seperti Dokter Lisa. Jadi banyak dokter lupus ya, ahli-ahli lupus ya. Kemudian bagaimana kalau tahu misalnya tentang obat-obat, obat herbal, boleh saja dijelasin gitu. Tapi yang penting kan mestinya ke dokter ya untuk diperiksa lebih jauh. Apakah betul lupus apa enggak? Kadang-kadang duluan stres ya. Sekarang medsos luar biasa ya. Tadi betul Dokter Lisa. Orang searching dari gejala ya. Pegelinu, gitu, keluar pegelinu. Wah lupus gitu jadinya. Padahal kan lain. Jadi memang perlu ke dokter untuk diyakinkan lah. Kalau top yang positif lupus, jangan terlalu takutnya. Kalau saja pasien-pasien itu telatennya, dititeni ya, rajin gitu. Apa kontrol, kalau memang harus berobat, maka lupus itu tenang ya jadinya. Ya. Kadang yang sering terjadi kan udah tidak pernah kontrol ya, mendadak datang gawat kan. Dan tidak minum obat ternyata. Jadi inilah apa namanya
bagaimana peran masyarakat untuk mengajak pasien lupus ini menenangkan, menyarankan ke dokter, minum obat dengan teratur ya, itu kalau memang masih butuh obat kan. Pasien saya beberapa kan enggak minum obat lagi, pasien lupus ya. Saya berani lepas, kenapa? Karena memang kondisinya bagus tanpa obat, dan mereka rajin kontrol. Sebulan datang lagi, gimana? Baik-baik ya. Kadang 3 bulan saya cek darahnya. Sederhana aja saya ngecek darah, yang murah-murah. Oh, di dalam bagus ya, sudah terus. Tapi yang saya lihat mereka betul-betul tidak tidak nguyuh. Kadang-kadang orang suka, oh saya suka ke pantai, saya harus senang di sana berjemur. Tidak nguyuh gitu ya. Kalau menstruasi ya kadang-kadang kan biasa kumat ya. Tidak stres, kadang pasien lupus usahanya besar banget, banyak sekali harus dipikirkan. Itu juga ya biasa-biasa, kita hidup orang biasa saja ya, usahanya jangan besar-besar banget ya. Felisa punya usaha dah ya. Jadi santai aja hidup itu ya. Ya demikian ya. Kayak mungkin pepatah Jawa ya, Prof. Eling lantas podo. Jadi mengerti keadaan sendiri dan kita bisa mencegah dan mengerti bagaimana apa yang bisa membuat kumat, apa yang bisa membuat kita badannya jadi tidak terlalu enak itu. Dan ini apakah resiko-resiko lupus itu bisa dicegah? Ini misalnya pada perempuan nih yang ditanyakan Mbak Hana Rafika. Bagaimana cara perempuan untuk dapat mengurangi resiko lupus, Prof? Ya gini dulu, lupus itu banyak teori, banyak hipotesis untuk terjadi. Itu dulu ya. Pertama, faktor keturunan. Memang kadang-kadang kita sebagai dokter susah menanyakan, saya ingin mencari ada keturunan apa? Tanya, Mbak, ibunya kena enggak? Enggak. Kakaknya? Enggak. Tantenya? Enggak. Waduh, temannya ada kena? Ya teman saya ada kena. Berarti kan enggak, bukan keturunan. Kira gitu jadinya. Padahal di teori memang ada ya. Mungkin di atas tantenya, neneknya, di atas neneknya kali ya. Ya itu faktor turunannya. Kedua, faktor lingkungannya. Jadi faktor lingkungan itu adalah kondisi yang memicu munculnya lupus. Yang sering sebenarnya infeksi. Yang pasien tanya, Dok, kenapa saya kok kena lupus ya? Katanya, sempat demam-demam enggak? Enggak pernah demam. Waktu bayi pernah demam enggak? Waktu bayi semua orang sempat demam ya. Jadi infeksi yang sudah lama terjadi, bukan yang kemarin, bahkan waktu dia masih anak-anak, itu juga bisa memicu lupusnya. Kemudian infeksinya jenis apa? Yang sering adalah virus ya, virus, kemudian tentu bakteri ya, itu sering memicu lupus ya. Kemudian juga ada juga kadang obat-obatan yang bisa memicu lupus ya. Kemudian makanannya. Makanan itu seberapa? Karena belum ada bukti ya. Ada bukti. Mbak siapa tadi tanya ya? Bertanya Mbak siapa? Jadi Nah, Mbak Hana Rafika, Prof. Mbak Hana ya. Makanan ini memang masih agak ribet ya, belum ada riset yang kuat bahwa makanan ini bikin lupus ya. Tapi memang ada makanan-makanan yang memang memicu, sedikit memicu. Orang ada istilah karsinogenik jadi kanker. Lupinogenik ya menjadi lupus, jadi belum ada risetnya ya. Jadi ya usahakanlah makanan bersih ya, makanan yang baik, yang hygiene ya. Kemudian udara, ini juga udara sebenarnya kita tidak sadar, ternyata polusi kita udah luar biasa ya. Data-data di Jogja ternyata ya cukup mengerikan juga, ternyata polusi ya. Di kota besar yang lain juga begitu ya. Jadi ini memicu juga ya. Juga pemakaian ini kan biasanya zat-zat kimia ya.
Jadi kita nyemprot obat nyamuk, baru nyemprot, tunggu 5 menit kita tidur di sana misalnya. Terkadang orang kerja di pabrik cat kan bisa. Jadi banyaklah faktor-faktor yang bisa memicu ya. Jadi memang kadang kita perlu pakai masker ya. Ya, sekarang orang pakai masker saya bingung karena presiden saya banyak nih siapa. Jadi ada baiknya pakai masker sebenarnya. Ya, ya terima kasih. Ya, terima kasih sekali ya Prof. Penjelasannya juga sangat jelas ya. Ini Sobat Sehat semuanya, ternyata memang kita waktunya ini sudah hampir selesai ya. Nggak terasa ya Prof. Harusnya ini kalau kita ngobrol-ngobrol mungkin bisa sampai malam ya Prof ya. Kalau cuma bicarakan lupus saja. Karena pakarnya ini ilmunya sedemikian banyak ini Prof Nyoman ini. Ya, begitu para Sobat Sehat. Ini terima kasih sekali Prof Nyoman. Terima kasih sekali Rasa Radio untuk kesempatannya. Ini kita memaparkan tentang lupus. Jadi kami dari UGM juga dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia ini sangat peduli dengan adanya lupus ini. Jadi kewaspadaan itu akan kita perlukan supaya orang dengan lupus bisa hidup seperti orang normal dan mencapai keadaan yang baik atau remisi. Demikian Prof, mungkin ada yang disampaikan untuk kata-kata penutup? Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga berbagai pertanyaan yang sangat menarik ya, yang aktual ya, sesuai yang ditemukan ya. Bahkan beberapa Odapus juga hadir, saya bahagia kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Yang jelas kita sebagai manusia, sebagai orang, kita kan sempurna, lengkap tubuh kita ya. Jadi kadang baru kena sendinya, kelingkingnya saja sudah menderita banget. Tidak demikian. Orang itu lihat aja, organ tubuhnya banyak banget. Ginjal masih bagus, jantung bagus, paru-paru, otak masih bagus, tidak kena ya. Asal jangan sakit hati ya. Jadi, jadi masih banyak sekali organ yang bagus ya. Juga jiwa kita masih utuh, masih normal kita, tidak miring-miring ya gitu ya. Jadi harus kita bersyukur lah gitu ya. Kadang-kadang hal kecil banget diperbesar, baru jerawat 1 biji, aduh sana kemari, ngapain sih? Tambah besar ya jerawatnya, kayak gitu ya. Jadi ini juga perlu pada dokter-dokter untuk melihat pasien secara utuh ya, terutama bagaimana psikisnya, jiwanya agar mereka tenang kan. Pada pasien lupus memang kondisi jiwa yang tidak tenang atau stres akan menambah susahnya mengobati lupusnya. Jadi itu perlu, sehingga bagaimana kita bijaksana dalam mengajak imun yang tidak stabil ini di dalam tubuh kita. Nah ini agar dia menjadi stabil gitu ya. Ya demikian ya. Terima kasih sekali penjelasannya ya Prof. Ini kami karena waktunya sudah habis, kita kembalikan kepada Raisa Radio UGM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Nyoman dan juga Dr. Lisa atas ilmunya pagi hari ini untuk membantu kita untuk meningkatkan kesadaran kita akan adanya penyakit lupus ini. Ternyata Sobat Sehat bahwasanya kondisi jiwa kita ini sangat berpengaruh ya untuk kesembuhan penyakit lupus, dan tadi juga sudah banyak yang kita dapatkan ilmu-ilmu dari Prof. Nyoman dan juga Dr. Lisa, tidak hanya penyakit lupus saja, tapi juga ramuan-ramuan herbal ya Prof. Terima kasih banyak Prof. Nyoman, Dr. Lisa, sehat selalu untuk Prof. Nyoman dan juga Dr. Lisa, dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda Sobat Sehat yang sudah bergabung melalui radio kami, melalui Zoom dan juga website. Mohon maaf sebesar-besarnya atas Sobat Sehat yang sudah bertanya namun belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Semoga bisa terjawab di lain waktu, lain kesempatan. Saya Galuh beserta dengan kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri, dan untuk Sobat Sehat, Anda masih bisa mendengarkan obrolan santai di pagi hari ini yang menarik di pagi hari ini melalui Spotify kami di Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Prof. Nyoman, Dr. Lisa, semoga bisa bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Sehat-sehat Prof, Dr. Lisa. Ya, sama-sama.
Terima kasih Sobat Sehat, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Galuh pamit undur diri. Salam sehat semuanya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bisa mau politik ya. Jen Prof. Ya, Antar duluan Prof. terima kasih Duluan ya. Terima kasih. Ya, tuh. Oke. Saya pamit ya. Berawal dari foto yang ku punya, kulihat lagi benarkah kau objeknya. Paras cantik manis kau lucu orangnya, bergejolak saat kulihat dia. Perlahan ku coba dekati dirinya, ku takut diriku bukan seleranya. Beranikan diriku coba bertanya, apakah kau datang dari surga? Sabar menunggu, telah lama ku nanti datangnya cinta, bukan hanya angan. Diam-diam ku suka kamu, malu-malu hatiku ragu, apakah kau sudah ada yang punya? Mungkinkah jodohku bertemu, lelah hati terus berburu Tuhan. Tolonglah, tak mungkin ku jomblo melulu. Habis waktuku mencari-cari, harapku dia yang ku tunggu, bukan sekedar anganku. Bukan sekedar anganku, bukan sekedar angan-anganku.